Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafis Ketaren dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Perbankan Syariah semester 3 kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi. Tanpa basa-basi, langsung saja kita lanjut ke videonya. Nah, yang pertama ada ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang berfokus pada kajian komprehensif terkait upaya negara dalam memperbaiki perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pada esensinya, ekonomi pembangunan mengeksplorasi berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, sekaligus mengusulkan kondisi serta kebijakan yang dinilai efektif dalam mengatasi tantangan tersebut guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Berikutnya adalah prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama ada tauhid atau keesaan Tuhan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap umat muslim wajib meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban menyadari bahwa semua milik Allah Subhanahu wa taala adalah mutlak atas semua kepemilikan harta manusia. Artinya, kepemilikan manusia terhadap hartanya hanyalah bersifat relatif atau sebagai seorang manusia hanya diberikan amanah untuk mengelola harta tersebut dan membelanjakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada equilibrium. Al-adl wa al-ihsan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi tidak lain adalah untuk menjadi rahmatan lil alamin. Poin berikutnya ada free will. Allah SWT menciptakan manusia dengan memiliki nafsu atau kehendak untuk melakukan suatu usaha yang diikuti dengan pemberian akal untuk berpikir. Manusia dituntut untuk menggunakan daya nalar mereka untuk membuat keputusan atas kehendak yang ada dalam diri mereka. Hal inilah yang memuliakan manusia dari makhluk lain di atas permukaan bumi dan menjadikan mereka sebagai khalifah. Yang keempat adalah responsibility. Prinsip ini menjelaskan tanggung jawab manusia terhadap Allah SWT, terhadap dirinya sendiri, serta terhadap orang lain, serta masyarakat yang pada akhirnya melahirkan satu tujuan, yaitu untuk membantu sama manusia karena Allah SWT yang dapat meningkatkan derajat keimanan. Prinsip ini mendorong agar pembangunan yang dilakukan tidak bersifat individualis dan memperhatikan kepentingan bersama dan mengikuti arahan yang dipintakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan output yang dibentuk oleh berbagai faktor ekonomi sehingga dapat menggambarkan bagaimana kemajuan atau kemunduran yang telah dicapai oleh sektor ekonomi tersebut pada suatu waktu tertentu. Nah, adapun teori-teori pembangunan, yang pertama ada teori klasik. Teori klasik yang juga dikenal sebagai aliran klasik muncul pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Secara umum, para ekonomi yang mengupakan teori mereka pada masa tersebut disebut kaum klasik. Dalam sejarahnya, aliran klasik terbagi menjadi dua, yaitu aliran klasik dan aliran neoklasik. Yang kedua ada teori neoklasik. Teori yang dikembangkan oleh Robert Solow dan Trevor Swan mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada tambahan persediaan faktor-faktor produksi, yakni penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal, dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan pada anggapan yang mendasari analisis klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh, full employment, dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan. Yang ketiga ada teori Karl Marx. Karl Marx lahir pada 1818 di kota Trier, Jerman. Pemikiran Marx sangat dipengaruhi oleh Darwin dan menggunakan gagasan ini untuk menjelaskan proses dialektik sejarah. Menurut Marx, masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah. Yang keempat ada teori pertumbuhan Harrod-Domar. Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan perkembangan langsung dari teori pertumbuhan Mark John Maynard Keynes. Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian pada dasarnya harus mencadangkan atau menabung sebagian dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal. Untuk memacu proses pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan neto terhadap cadangan atau stok modal. Yang kelima ada teori Schumpeter. Joseph Alois Schumpeter pertama kali mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi dalam buku Theory of Economic Development yang terbit di Jerman tahun 1911. Teori ini kemudian direvisi dalam Business Cycles tahun 1939 dan Capitalism, Socialism, and Democracy pada tahun 1942. Tanpa ada perubahan yang berarti, menurut Schumpeter, perkembangan ekonomi bukanlah proses yang harmonis ataupun gradual, melainkan perubahan spontan dan terputus-putus, discontinuous, yang mengaku keseimbangan yang telah ada disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan, terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. Last ada teori pertumbuhan endogen.
Romer mencoba mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi proses pertumbuhan ekonomi yang berasal dari dalam endogenous. Sistem ekonomi itu sendiri, kemajuan teknologi dianggap bersifat endogen, yakni pertumbuhan ekonomi yang merupakan hasil dari keputusan para pelaku ekonomi dalam berinvestasi di bidang ilmu pengetahuan. Muncul sebagai sebuah kritik terhadap asumsi diminishing marginal return to capital investment. Faktor utama penyebab terjadinya perbedaan tingkat pendapatan per kapita antar negara adalah karena adanya perbedaan mekanisme alih pengetahuan, kapasitas investasi modal fisik, modal insani, dan infrastruktur.